Kita bisa membuat Google Formulir ini kurang dari 1 jam, mungkin bisa kurang dari setengah jam, mungkin kurang dari 15 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam hari buat seluruh teman-teman saya dimanapun Anda berada. Selamat datang di Rumah Belajar Koko. Saya Kosi Kosasi. Di sini saya akan berbagi tutorial mengenai seputar Google Form atau Google Formulir. Di sini kita bisa lihat bahwa saya sudah menyusun pembelajaran kita dari video dasar ya sampai dengan video mahir nanti ya. Video mahir sampai video 5 khusus untuk Google Formulir. Nah, untuk karena itu kenapa saya pilah-pilah ya supaya agar pembelajaran kita terarah dan gampang gitu. Nanti pada saat kita butuh, wah saya susah yang ini, kita bisa lihat video saya yang ini seperti itu. Jadi nggak kemana-mana. Ya maksud saya lebih terarah dalam pembelajarannya. Baik, kita akan masuk ke yang pertama yaitu video dasar 1. Jadi di sini sangat dasar sekali ya. Tapi bagi yang sudah mahir, masa sudah mampu bisa dilewati video ini ya. Ini khusus untuk bagi pemula. Baik, sebelum kita belajar Google Formulir atau Google Form ini, kita tahu dulu pengertiannya apa. Baik, untuk pengertiannya, Google Formulir itu adalah layanan yang memudahkan para penggunanya dalam melakukan survei formulir berbasis online. Ya, jadi maksud saya, ini loh pengertiannya. Jadi ini sebuah layanan yang disediakan oleh Google. Jadi kita pengguna Google ya yang memilih akun Google, ya otomatis kita bisa menggunakan layanan ini. Itu pengertiannya. Kok Google Form tidak menggunakan aplikasi yang lain? Nanti kita akan bahas. Kemudian apa sih kelebihan dari Google Form ini? Baik, yang pertama adalah mudah untuk kolaborasi. Ya, jadi dia saling berkaitan dengan layanan Google yang lain. Nanti kan ada Google Sheet, ada Google Spreadsheet, ada Google Dokumen. Nah, ini saling bisa keterkaitan. Makanya saya buatkan video yang memang satu demi satu, sehingga nanti kita akan bisa menggabungkan, ya, bisa menggabungkan dari layanan-layanan itu, ya. Saya buka dulu ini ya, layanan Google ya. Di dalam Google Drive di sini kan banyak layanan ya. Nah, yang paling gampang saya di sinilah. Ini kan layanan Google ya, yang ada di Google Drive. Kita sudah dikasih tempat penyimpanan, diberikan juga layanan. Membuat formulir sudah ada Google Formulir ya. Mau bikin tabel ya, perhitungan dan sebagainya sudah disiapkan Google Spreadsheet. Membuat dokumen, surat dan sebagainya sudah disiapkan dokumen atau Google Dokumen. Ingin membuat website ya, sudah disiapkan Google Sheet dan layanan-layanan yang lain yang ada di sini. Jadi sudah dikasih ya. Nah, untuk itu makanya dia dikatakan mudah dan untuk berkolaborasi. Nanti akan lebih arah ke situ kita. Jadi bagaimana kita memanfaatkan layanan Google ini untuk bekerja, gitu ya, untuk bekerja secara online yang yang praktis. Kelebihan kedua adalah simple. Kalau kita lihat ya, kita buka di sini. Ini adalah lembaga kerja kita untuk Google Formulir. Simple, nggak banyak perintah yang bertele-tele. Ya, menunya pun sederhana. Ya, jadi lebih mudah dipahami dan bisa bekerja cepat. Kita bisa membuat Google Formulir ini kurang dari 1 jam, mungkin bisa kurang dari setengah jam, mungkin kurang dari 15 menit.
bisa cepat. Kenapa? Menu yang diterapkan di sini adalah simple, mudah untuk inti-intinya saja. Kita lanjut ya. Kemudian kelebihan yang paling utama adalah apa ya? Gratis alias tidak bayar. Gratis tidak bayar. Berarti kalau misal ada yang gratis berkualitas, kenapa harus bayar gitu ya? Tinggal kita memanfaatkannya maksimal gitu. Gratis tidak bayar. Ini luar biasa. Kadang-kadang orang cari pengen yang hebat tapi bayar. Ya percuma, cari aja yang gratis kalau misalnya sama gitu ya. Porsinya sama, kemudian apa namanya? Cara kerjanya sama, fungsinya sama, ya mendingan yang gratis lah. Selanjutnya adalah mudah dibagikan. Pada saat kita membuat Google formulir atau Google Form, ini kita akan sangat mudah membagikan. Tinggal klik ini aja ya, linknya, kemudian kita copy di sini, kita bagikan ke WhatsApp ya, atau ke sosial media yang lain. Ini sangat mudah. Tidak bertele-tele kita harus membuat sebuah pemrograman atau bahasa pemrograman, cukup mudah. Baik, kita lanjut. Yang terakhir adalah kelebihannya adalah aman. Mengapa dikatakan aman? Nah, ini cuma ada alasannya juga. Google Form ini dikatakan aman karena memang produk ini atau layanan ini dibuat oleh Google sendiri. Ya, dibuat oleh Google sendiri. Yang jelas ya, yang jelas mempunyai tingkat keamanan yang bagus. Jadi kalau menurut saya pribadi ya, ini aman. Aman dibanding ada pihak ketiga atau yang memiliki sama, yang itu saya juga nggak tahu juga ya, karena saya juga lebih konsen menggunakan yang gratis dan manfaat. Kemudian selain kelebihan ada juga kekurangan ya, tidak ada yang sempurna di dunia ini. Kekurangan yang pertama tampilan ya, di sini adalah tampilannya kurang menarik. Versi saya ya, mungkin kalau versi Anda atau versi yang lain ya nggak masalah, boleh menilai ya. Kalau menurut versi saya, kenapa kurang menarik? Ya sederhana itu tadi ya, sederhana, tampilan sederhana. Kalau kita lihat lembar kerja nanti di previewnya adalah seperti ini gitu ya. Walaupun nanti kita bisa modifikasi temanya ya. Nanti kita belajar ya, bagaimana memodifikasi tema agar Google Form itu atau Google Formulir itu lebih menarik. Sangat sederhana. Ya. Yang kedua, kekurangannya adalah struktur datanya sederhana. Struktur datanya sederhana. Nah, yang dikatakan struktur datanya sederhana itu itemnya ya, yang di sini data yang kita sajikan, data yang kita minta itu atau data yang kita buat itu tidak tidak rumit maksudnya itu. Hanya yang pokok-pokoknya saja. Di sini kan misalnya ada tanggal lahir, ya. Kemudian ada nama gitu kan ya. Kalau misalnya kita bikin di sini satu nama pendek, nama panjang misalnya gitu, ya nggak bisa. Nama-nama aja udah gitu ya. Tapi kalau menurut saya memang kita atau perusahaan tertentu yang membutuhkan data yang lebih rinci gitu ya, yang lebih sulit atau lebih rumit gitu. Tapi kalau misalnya penggunaannya hanya untuk kebutuhan sekolah, kebutuhan lingkungan RT, aplikasi sederhana, kemudian lain-lain ya. Perusahaan juga misalnya bisa menggunakan ini kok, saya bilang. Bisa menggunakan ini. Walaupun ini sederhana, sudah cukup bagi saya. Dan super cepat, gratis, super cepat. Segala sesuatu yang kita manfaatkan secara maksimal, dia akan menghasilkan sebuah maksimal juga. Itu udah pasti. Jadi jangan lihat kekurangan juga ya. Ya, jadi itulah kekurangannya ya. Jadi saya kasih tahu juga kekurangannya supaya Anda paham. Lanjut, syarat
ya. Nah, syarat ini. Syarat kita menggunakan Google Formulir. Ya, yang pertama tadi harus memiliki akun Google. Memiliki akun Google. Nah, saya rasa sebetulnya nggak usah ya, apa namanya ya, saya nggak usah bahas masalah ini ya. Tapi sebagai pengantar karena ini dasar, bolehlah ya. Yang disebut akun Google kan seperti ini ya, seperti ini. Nah, ini akun Google saya gitu ya. Jadi saya udah terdaftar di Google, punya akun untuk diri saya gitu. Dan kadang-kadang juga ada orang yang memilih akun Google itu lebih dari satu, dua, tiga dan sebagainya. Ya, dan pasti kalau Anda punya handphone ya atau yang lainnya itu, Anda pasti akan memiliki akun Google ini. Ya, jadi harus punya ini dulu ya, akun Google ya. Oke, selanjutnya paham pengolahan data pada Google Drive. Paham pengolahan data pada Google Drive. Ini kan syarat ya, syarat kita bekerja menggunakan Google Formulir ini. Yang dikatakan paham pengolahan data pada Google Drive. Baik. Nah, ini kan akun kita ya, ini akun saya. Seperti inilah tampilannya, mungkin beda-beda lagi tampilan pasti ya. Bagaimana settingan Bapak Ibu sekalian. Di sini, nah di sini pada saat kita klik tanda sebelah kanan banyak titiknya ini sebetulnya layanan ya. Ini layanan Google ini ya. Jadi layanan Google yang diberikan ke kita secara cuma-cuma dan gratis. Dan kita akan lebih mengarah ke satu layanan Google ini adalah yang ini, ya. Ini yang kita arah ke sini nih, ke Google Drive. Nanti kita akan banyak membuka ya dan menutup Google Drive. Kenapa? Kita lebih arah ke sini. Ini layanan Google yang memang menurut saya bagus ya. Dan disinilah kita akan bekerja. Pada saat Anda membuat sebuah akun ya, dan pasti di dalamnya adalah Google Drive. Nah, di Google Drive ini ya, di Google Drive ini kita sudah disiapkan apa namanya, diberikan sebuah tempat penyimpanan ya, tempat penyimpanan yang kapasitasnya itu 15 giga. Di sini sudah terlihat ya, saya sudah pakai 7,19 giga. Dan sisanya ya tinggal dibagi aja. Kira-kira tinggal 8 atau 7 ya, atau 6 giga yang masih tersisa. Jadi setiap kita bikin akun Google, kita akan diberikan Google Drive dan diberikan tempat penyimpanan. Nah, disinilah kita akan bekerja, gitu ya. Disinilah kita bekerja. Makanya tadi bahwa paham pengolahan data pada Google Drive. Ya. Jadi di mana kita bekerja? Ya di sini di Google Drive. Di dalam Google Drive juga sudah ada di situ layanan ya. Nah, di sini kan ada ya. Ada layanan Google Dokumen, ada layanan Spreadsheet, ada layanan seperti PowerPoint ya, sheet ya. Kemudian ada formulir, Google Formulir. Kemudian kalau kita klik lainnya, di situ ada Google Gambar, Map, Sheet. Nah, ini layanan-layanan yang sudah diberikan oleh Google. Dan disinilah kita akan memadukan nanti ya. Nanti kita akan berfokus pada tiga atau empat ya. Pertama Google Dokumen, Spreadsheet, kemudian Google Formulir, dan Google Sheet. Nanti setelah pemahaman kita belajar Google Dokumen, Google Spreadsheet, Google Form, kita akan membuat aplikasi menggunakan Google Sheet. Jadi makanya saya bilang tonton videonya satu-satu. Nanti pada saat ini kan kita bisa lebih gampang ya. Oh saya nggak bisa yang ini, langsung kita cari judul videonya, kita buka, bisa menyelesaikan masalah kita. Jadi seperti itu. Jadi seperti itu ya. Intinya adalah paham pengolahan data pada Google Drive. Ini paham. Baik, selanjutnya kita akan coba praktek ya, sederhana. Ya. Membuat formulir sederhana. Ya. Tadi kan kita udah ngomong nih, paham pengolahan data Google Drive. Sekarang kita buat. Bagaimana?
Lihat syarat memiliki akun Google. Saya umpamakan Anda sudah punya akun Google ya. Ini saya buka dulu tab baru. Nah, seperti ini Anda sudah punya. Saya tidak ingin menjelaskan bagaimana membuat akun Google-nya, tidak, tapi yang jelas ini seperti ini sudah punya. Ya, baik. Langkahnya itu pertama adalah kita masuk ke menu ya, menu dari layanan, kemudian pilih Google Drive ya. Kemudian kita bisa di sini kita ke arah kiri ya, di situ ada tanda tambah dan bacaan baru. Kita klik, kemudian kita pilih Google Formulir, kita pilih formulir kosong. Kita klik. Nah, ini proses. Ini namanya formulir baru, gitu ya. Formulir baru. Kecepatan, Bang. Ulangin lagi. Oke. Ya. Kita ada di sebelah kiri ya. Kemudian ada tanda plus, kemudian ada baru. Jangan perhatikan yang ininya, ini kan bisa berbeda-beda tergantung pada isi daripada Google Drive itu. Kita perhatikan ini. Ini kalau menu ini pasti ada gitu ya. Kita pilih tanda plus, kemudian kita pilih Google Formulir, kita pilih formulir kosong. Bang, kenapa enggak quiz? Kenapa enggak template? Nanti pun Anda akan tahu sendiri ya. Gampang lah, setelah Anda paham dengan yang kosong, pasti yang lain akan paham juga. Formulir, diklik, nah keluar semacam ini. Nah, disinilah kita bekerja. Tadi prakteknya kan praktek membuat Google Formulir sederhana. Oke. Nah, saya akan bahas sedikit di sini. Yang pertama adalah judul. Judul. Judul ini adalah yang nanti akan terlihat pada filenya. Ya, jadi nanti berbentuk file juga. File yang tersimpan di Google Drive. Kita bikin aja judulnya di situ, misalnya input ya, input data KTP misalnya. Nah, contoh, ini contoh. Biasanya PRT minta data kan susah ya, bikin input data KTP. Nah, pada saat kita bikin judul di sini pun akan berubah, tapi pun bisa kita ganti di situ ya. Misalnya di sini kita bikin tambahkan input ke data KTP RT 01 RW 02. Nah, ya. Data input data KTP. Oke, ya. Ini judul. Nanti akan dilihat di filenya ya. Ini input data KTP. Kalau ini kan walaupun kita sudah rubah, ini nggak berubah ya. Ya, tapi ini kita bisa tambahkan dan bisa kita ganti tanpa sama dengan judul. Yang pertama, kalau input KTP pasti yang pertama adalah nama, ya kan? Karena urutan strukturnya kan begitu ya. Datanya nama dulu, nama. Nah, kita tambahkan di sini, ya. Kita buat judulnya adalah nama. Ya. Kemudian apa lagi di dalam KTP? Tempat, tanggal, tempat lahir. Kita tambah nih ya menunya. Bagaimana cara nambahnya? Nih, di sebelah kanan ada tambah pertanyaan. Ya, kita tambah. Oke. Misalnya nama, kemudian tempat, tanggal lahir. Oke. Tempat, tanggal lahir. Ya. Kemudian apa lagi? Jenis kelamin. Nah, jenis kelamin. Kemudian apa lagi? Alamat. Sudah berapa tuh ya? 1 nama, 2 tempat tanggal lahir, jenis kelamin, dan alamat. Ya, ini adalah yang kita akan buat dan kita akan nanti warga kita, misalnya itu ya, warga di 01 RW 02 yang menginput ini. Jadi kita nggak perlu menyebarkan kertas, datang ke rumah, tinggal sebarkan lewat grup RT gitu ya.
Setelah ini jadi kita judulnya buat sederhana ya, cepat ya. Seperti ini sudah sebetulnya ini sudah bisa dikirim ya, sudah bisa dikirim. Nah, kalau kayak semacam ini kan jenis kelamin dia pilihan ganda di sini ya. Nanti akan kita bahas. Namanya ini format data ya. Ini kita pilih jawaban singkat aja ya. Kemudian alamat biasanya dia berbentuk paragraf. Nah, saya bahas dulu sedikit lah ya supaya nanti nggak bingung. Nanti akan saya bahas lagi kepada video yang selanjutnya. Jadi sebetulnya nama itu formatnya apa gitu ya. Jadi kita di sini ada format, ada jawaban singkat, paragraf, pilihan ganda, kotak centang, drop down, upload file, ya, skala linear, kisi-kisi pilihan ganda, petak kotak centang, tanggal dan waktu. Ini format sebenarnya. Pengertian format seperti ini. Nama ya, nama. Nama itu kan tidak lebih dari 100 ya. Jadi pendek maksudnya gitu. Makanya disebut di sini formatnya adalah jawaban singkat. Karena kurang dari 100 atau kurang dari 200. Beda dengan yang alamat. Di sini kita klik alamat, formatnya adalah paragraf. Kenapa alamat itu kan nggak terbatas ya. Bisa ya panjang sekali gitu ya. Makanya dibuat adalah paragraf. Jadi bisa mengcustomnya kita ya. Jenis kelamin ya. Jenis kelamin kan hanya beberapa kata ya. Walaupun nanti kita bisa menggunakan fasilitas menu yang ada di sini, ada drop down ya. Nanti kita bahas pada kesempatan yang lain, maksudnya di video yang lain khusus untuk menu drop down ini. Untuk sekarang ini kita buatlah jenis kelamin jawaban singkat ya. Jadi seperti itu ya. Jadi menu-menu di sini mewakili daripada apa yang kita akan input di sini. Tanggal lahir pun sama ya, jawaban singkat. Oke. Nah, ini udah sederhana ya. Kemudian kita lihat dulu hasilnya. Ya, nanti tampilannya bagaimana. Nah, ini adalah tampilannya, cukup sederhana. Ini nanti diabaikan ya. Ini menu ini saya apa namanya? Menu recording saya. Jadi ada audio di sini. Nanti mungkin kalau bisa kok nggak ada MM-nya gitu ya, nggak masalah gitu ya. Ini cuma menu yang apa namanya ya? Tambahan gitu ya. Ini menu tambahan. Nah, seperti inilah tampilan yang kita akan dilihat oleh warga RT01. Tampilan seperti ini sederhana banget kan ya, sederhana banget. Nanti kita bisa modifikasi supaya lebih bagus pada video-video selanjutnya, maka tonton terus sampai Anda nanti membuat aplikasi, menggabungkan layanan jadi satu, jadi aplikasi dan mudah gitu ya. Oke, kita lihat kembali ke sini. Jadi kita sudah di tahap video dasar 1 ya. Tadi kita sudah paham dengan apa namanya pengertiannya, sudah paham kelebihannya, sudah paham dengan kekurangannya, syaratnya apa. Nih yang paling ini kadang-kadang sering ditanyakan ini nih, paham pengolahan Google Drive. Ya, jadi kalau bagi pemula kadang-kadang saya cari kok nggak ada Pak di komputer. Ya kita kan saya bilang paham pengolahan data pada Google Drive. Jadi kita tahu ke situ ya. Tadi kita sudah praktek juga ya, membuat Google Formulir. Jadi seperti itu. Saya rasa untuk, nah mungkin saya bagikan dulu sih ya. Saya buat sedikit lagi. Setelah dibuat seperti ini, kita kan membagikan nih ya, membagikan kepada warga RT 0102. Nah, di sini ada kirim ya, kirim. Tinggal kita masuk ke gambar atau ikon rantai ini, kemudian kita copy. Atau kita pendekin lah nggak apa-apa. Pendek, kita copy, tinggal pindahkan ke WhatsApp atau media sosial yang lain. Selesai ya, selesai. Kita sudah bisa membuat Google Formulir secara sederhana. Sekali lagi, masih sederhana. Mungkin ada pertanyaan dan lain sebagainya bisa tinggalkan di kolom komentar. Dan ini memang khusus untuk pemula ya. Khusus untuk pemula, bagi yang sudah mahir, ya saya rasa tidak cocok ya. Ini untuk pemula. Jadi saya selalu berbuka diri untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang bisa saya jawab tentunya.
Ini adalah hasil oleh-oleh saya ya selama di COVID waktu itu. Kenapa? Sekolah sangat membutuhkan media online, akhirnya saya mempelajari fasilitas Google Form ya. Jadi hari ini saya berbagi, mudah-mudahan jadi manfaat bagi kita semuanya. Saya rasa itu dulu dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang saya berikan ini jadi manfaat. Jangan lupa tonton video saya selanjutnya, komen, kemudian bertanya. Bila nanti ada pertanyaan bisa saya jawab, akan saya jawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.